Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafah, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi ahli tuqa wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur atas kehadiran rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat limpahan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga kita sampai sekarang ini masih diberikan nikmat, yakninya nikmat yang terbesar. Nikmat apa? Nikmat yang terbesar yakninya nikmat iman dan nikmat Islam. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi dari makalah kami yang berjudul Sejarah Lahirnya Akidah Aliran Islam, yakninya Khawarij. Kami dari kelompok 2 atas nama Algi Kurnianda, Afando Saragi, Muhammad Faiza Awandi, dan Hidayatul Mustafid akan melakukan presentasi kami pada kali ini. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang dibawakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak umat Islam yang melenceng. Dia tidak lagi mengutamakan Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu timbullah aliran-aliran dalam Islam. Salah satunya adalah aliran Khawarij. Khawarij berasal dari bahasa Arab yang artinya kharaja. Arti dari kata kharaja itu adalah keluar atau memberontak. Aliran Khawarij ini adalah aliran yang awalnya sekelompok ini mengagung-agungkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lalu menolaknya. Mengapa? Karena aliran Khawarij ini muncul, ada beberapa pendapat. Salah satunya adalah Khawarij ini muncul karena adanya tahkim antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Khawarij ini seperti yang saya sebutkan, mereka berasal dari golongan yang mengagung-agungkan Ali bin Abi Thalib lalu menolaknya. Karena adanya tahkim ini, para golongan Khawarij ini menolak atas Ali bin Abi Thalib. Pendapat selanjutnya, Khawarij ini sudah muncul dari zaman kekhalifahan Utsman bin Affan, yang mana para golongan Khawarij ini datang ke rumah Utsman bin Affan lalu mengepung Utsman bin Affan dan membunuhnya. Selanjutnya, Khawarij ini ada beberapa doktrin-doktrin, yang mana doktrin-doktrin ini akan dijelaskan oleh saudara kita, yakninya Muhammad Faiza Awandi. Kepada Muhammad Faiza Awandi dipersilahkan untuk menjelaskan pemakalah kita pada kesempatan kali ini. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan pada makalah kelompok 2. Yang selanjutnya itu adalah doktrin-doktrin pokok pada kelompok Khawarij. Doktrin atau ajaran-ajaran pokok pada kelompok Khawarij ini adalah sebagai berikut. Poin A, khalifah atau imam itu harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. Poin B, khalifah tidak harus berasal dari keturunan orang Arab. Poin C, setiap orang muslim berhak memilih khalifah asal sudah memenuhi syarat. Poin D, khalifah dipilih secara permanen selama yang bersangkutan bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Dan dia juga harus diturunkan bahkan dibunuh jika melakukan kesalahan atau melakukan kezaliman. Poin E, khalifah sebelum Ali yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan adalah sah, tetapi setelah tahun ke-7 dari masa kekhalifahannya, Utsman radhiyallahu anhu dianggap telah menyeleweng. Poin F, khalifah Ali juga sah, tetapi setelah terjadi arbitrase ia dianggap menyeleweng.
Poin G, Muawiyah dan Amru bin As serta Abu Musa al-Asy'ari juga dianggap menyeleweng dan telah menjadi kafir. Poin H, pasukan perang Jamal yang melawan Ali juga kafir. Poin I, seseorang yang berdosa besar tidak lagi disebut muslim, karenanya harus dibunuh. Mereka menganggap bahwa seseorang muslim tidak lagi muslim atau menjadi kafir disebabkan tidak mau membunuh muslim lain yang telah dianggap kafir, dengan risiko ia menanggung beban dan harus dilenyapkan pula. Yang poin selanjutnya, poin J, setiap muslim harus berhijrah dan bergabung dengan golongan mereka. Apabila tidak mau bergabung, ia wajib diperangi karena hidup dalam Dar al-Harb yang dimaksud dengan negara musuh, sedangkan golongan mereka dianggap berada dalam Dar al-Islam, yaitu negara Islam. Poin K, seseorang harus menghindar dari pimpinan yang menyeleweng. Poin I, adanya wa'ad dan wa'id, yaitu orang yang baik harus masuk surga, sedangkan orang yang jahat harus masuk ke dalam neraka. Poin M itu amar ma'ruf dan nahi munkar. Poin N, memalingkan ayat-ayat Al-Quran yang tampak mustabihat atau samar-samar. Poin O, Al-Quran adalah makhluk. Poin P, manusia bebas memutuskan perbuatannya bukan dari Tuhan. Apabila kita lihat secara mendalam, kita analisis, doktrin yang dikembangkan kaum Khawarij ini dapat dikategorikan dalam 3 kategori, yaitu politik, teologi, dan sosial. Doktrin Khawarij dari poin A dapat kita lihat sebagai doktrin politik, sebab doktrin ini membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan, khususnya tentang kepala negara atau khalifah. Sedangkan doktrin-doktrin selanjutnya itu dari poin K sampai poin B dapat kita lihat dan kita kategorikan sebagai doktrin teologis dan sosial. Doktrin ini seakan-akan memperlihatkan kesolehan asli kelompok Khawarij, sehingga sebagian pengamat menganggap doktrin-doktrin ini lebih mirip dengan doktrin Mu'tazilah. Meskipun kebenaran doktrin ini dalam wacana kelompok Khawarij masih patut dikaji lebih mendalam. Sebab doktrin ini diasumsikan bahwa orang-orang yang keras dalam pelaksanaan ajaran agama sebagaimana dilakukan kelompok Khawarij cenderung berwatak tekstualis atau skriptualis. Yang dimaksudkan itu seperti terlalu berpaku pada teks atau ajaran-ajaran dan kurangnya sifat toleransi, sehingga menjadi fundamentalis. Fundamentalis di sini maksudnya merupakan paham dan gerakan dalam agama yang berupaya kembali kepada apa yang diyakini sebagai dasar-dasar atau asas-asas agama. Kesan skriptualis dan fundamentalis itu ternyata tidak tampak pada poin K sampai poin P. Apabila ternyata doktrin teologis dan sosial ini benar-benar merupakan doktrin Khawarij, dapat diprediksikan bahwa kelompok Khawarij pada dasarnya merupakan orang-orang yang baik. Hanya keberadaan mereka sebagai kelompok minoritas penganut garis keras yang aspirasinya dikucilkan dan diabaikan penguasa, ditambah pula oleh pola pikirnya yang simplistis yang telah menjadikan mereka bersifat ekstrim. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya lanjutkan kepada teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan permasalahan kami, yakni perkembangan Khawarij. Khawarij sebagaimana telah ditentukan telah menjadi imamah atau khalifah politik sebagai doktrin sentral yang memicu timbulnya doktrin-doktrin teologis lainnya. Radikal yang melekat pada watak dan perubahan kelompok Khawarij menyebabkan sangat rentan pada perpecahan, baik secara internal kaum Khawarij maupun secara eksternal dengan sesama kelompok Islam lainnya. Terlepas dari beberapa banyak pecahan Khawarij, tokoh-tokoh yang disebutkan di atas sepakat bahwa Khawarij yang besar ada 8, yaitu Al-Muhakimah, Az-Zariqah, An-Najdat, Al-Bayhasiyah, Al-Jaridah, As-Sabiliyah, Al-Abadiyah, As-Sufiyah. Semua itu membicarakan persoalan hukum orang yang berbuat dosa besar, apakah masih mukmin atau telah menjadi kafir. Tampaknya doktrin teologi tetap menjadi primadona pemikiran
Baiklah, itulah beberapa penjelasan dari makalah kami, dan selanjutnya akan disimpulkan oleh saudara kami, yaitu Apando Saragi. Baiklah, di sini kami akan menyimpulkan dari isi makalah yang telah disampaikan oleh kawan-kawan tadi, yakni makalah kami yang berjudul Sejarah Lahirnya Akidah Islam, yaitu Khawarij. Dari materi yang disampaikan kawan-kawan tadi dan pengertian tentang Khawarij, banyak sekali kesimpulan yang sangat kita dapatkan. Oleh karena itu di sini kami akan menarik beberapa kesimpulan dari pembahasan makalah kami di atas. Kelompok Khawarij lahir dari kerusuhan politik yang terjadi setelah mangkirnya Khalifah Utsman bin Affan, yaitu terjadi perselisihan antara khalifah, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah pada perang Siffin. Dan kesimpulan yang berikutnya, berdirinya kelompok Khawarij bukan hanya kelompok pada perbedaan politik, akan tetapi berkembang pada permasalahan teologis yang memiliki perbedaan yang tidak mungkin untuk disatukan. Dan kesimpulan berikutnya, pemikiran-pemikiran kelompok Khawarij merupakan doktrin-doktrin yang bersifat ekstrim berkaitan dengan persoalan tentang khalifah, fatwa kafir, dosa, serta iman dan ibadah. Itulah beberapa kesimpulan dari makalah kami di atas. Oleh karena itu, adapun saran dari makalah kami ini, kami menyadari bahwa makalah kami ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami sebagai pemakalah kelompok 2 tidak akan pernah bosan dan tidak akan pernah jemu untuk mendengarkan saran dan kritik dari kawan-kawan, khususnya Bapak Pembimbing makalah Akidah Akhlak. Kami masih mengharapkan saran dan mengharapkan penelitian, koreksi dari Bapak Pembimbing makalah Akidah Akhlak. Oleh karena itu, kami sebagai pemakalah kelompok 2, yakni yang berjudul Sejarah Lahirnya Akidah Islam yakni Khawarij, menutup presentasi kami pada kesempatan yang berbahagia ini. Apabila ada salah dan hilaf, kata-kata yang tidak pas pada tempatnya, kami sebagai pemakalah kelompok 2 memohon maaf sebesar-besarnya kepada kawan-kawan dan Bapak Pembimbing makalah Akidah Akhlak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.